Langit siang itu tampak mendung, seolah menyembunyikan mentari di balik gumpalan awan kelabu. Udara terasa lembab, tapi hangat, khas kota kecil di pinggiran Bandung. Jalan raya dipenuhi suara kendaraan yang lalu lalang, kadang diselingi suara klakson terburu-buru dari pengendara yang tak sabar. Di tepi jalan itu, seorang pemuda sederhana bernama Raffi sedang menutup pintu bengkel tempat ia bekerja. Usianya baru 25 tahun, tubuhnya tegap tapi wajahnya teduh. Seragam bengkelnya penuh noda oli, tapi senyum kecil tak pernah lepas dari bibirnya. Bagi Raffi, hari-hari sederhana seperti ini sudah cukup. Bekerja, menabung, dan sesekali pulang menengok ibunya di kampung. Namun, hari itu bukan hari biasa. Sekitar pukul 3 sore, Raffi hendak pulang lebih awal. Ia menenteng helm dan menyalakan motornya yang sudah agak tua. Jalanan depan bengkel agak licin karena hujan semalam. Ia menatap sejenak langit yang makin gelap. Kayaknya bakal hujan lagi, gumamnya pelan. Baru beberapa meter ia melaju, suara keras memecah suasana. Bra-a-ak. Raffi refleks menoleh. Di seberang jalan, sebuah mobil putih menabrak pembatas jalan setelah oleng menghindari motor yang menyalip sembarangan. Mobil itu berputar setengah lingkaran dan menabrak tiang lampu hingga berhenti. Asap tipis keluar dari kap mesin. Orang-orang di sekitar teriak panik. "Ya Allah, kecelakaan!" seru seseorang. Tanpa pikir panjang, Raffi memarkir motornya dan berlari menyeberang. Suara klakson mobil lain bersahutan, tapi ia tak peduli. Dalam kepalanya hanya satu hal, ada orang yang harus diselamatkan. Ia mendekati mobil itu, kaca depan retak, pintu sebelah kanan penyok parah. Di kursi pengemudi, seorang wanita muda tampak pingsan. Rambutnya panjang terurai, sebagian menutupi wajah. Ada darah menetes di keningnya. Nafasnya masih ada, tapi lemah. Raffi mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Ia menoleh ke sekitar, lalu berteriak, "Ada yang punya linggis atau besi? Ini harus dibuka." Beberapa orang datang membantu. Seorang pria tua menyerahkan batang besi. Raffi menghela napas, lalu mulai mencongkel pintu dengan kekuatan penuh. "Sedikit lagi, ayo," gumamnya, giginya terkatup rapat menahan tenaga. Pintu akhirnya terbuka dengan bunyi berderak keras. Raffi segera menunduk, melepas sabuk pengaman wanita itu dengan hati-hati. "Mbak, dengar suara saya?" bisiknya lembut, memastikan wanita itu masih sadar. Tak ada jawaban, hanya desahan pelan. Raffi mengangkat tubuhnya perlahan, berusaha agar kepala wanita itu tak terbentur. Ia menggendongnya keluar, langkahnya hati-hati melewati pecahan kaca dan logam bengkok. Orang-orang berkerumun, sebagian merekam dengan ponsel, tapi Raffi tak memperhatikan. Ia baringkan wanita itu di rumput pinggir jalan. Darah di kening mulai menetes deras. "Perban, ada yang punya kain bersih?" teriaknya. Seorang ibu penjajah minuman cepat-cepat memberikan handuk kecil. Raffi menekannya di luka wanita itu. "Tolong panggil ambulans," katanya lagi, suaranya mulai berat. Tak lama, suara sirene terdengar dari kejauhan. Petugas medis datang dan segera mengambil alih. Raffi berdiri di tepi, bajunya kini penuh darah, wajahnya pucat tapi matanya masih fokus memperhatikan wanita yang dibawa ke ambulans. Sebelum mobil ambulans pergi, ia sempat melihat wajahnya sekilas. Di balik luka dan darah, wanita itu tampak tenang. Ada sesuatu di sana, entah bagaimana, membuat dada Raffi terasa sesak. Mungkin karena iba. Mungkin karena wajah itu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. "Mas, terima kasih udah nolong," kata seorang petugas sambil menepuk bahunya. Raffi hanya mengangguk pelan. "Gak apa-apa, Mas. Yang penting dia selamat." Sore menjelang malam. Langit mulai gerimis. Raffi pulang dengan pikiran kosong. Motor tuanya melaju pelan menembus hujan tipis. Suara mesin bercampur dengan suara hatinya yang terus berputar. Siapa dia? Semoga dia gak kenapa-kenapa.
Ia bahkan tidak tahu nama wanita itu, apalagi keluarganya. Tapi wajah itu terus muncul di pikirannya. Ada rasa aneh, seperti perasaan yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar selamat. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Raffi menaruh jaket di kursi dan duduk termenung. Televisi di ruang tamu menyiarkan berita sore. Lalu sebuah potongan berita membuat matanya melebar. Seorang wanita muda mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cibiru sore tadi. Korban berhasil diselamatkan warga dan kini dirawat di rumah sakit. Diketahui korban bernama Nadia Prameswari, 24 tahun, direktur muda di perusahaan distribusi alat kesehatan. Raffi menatap layar, tanpa suara. Nama itu terngiang di kepalanya. Nadia Prameswari, direktur muda? Dunia terasa aneh, ia hanya seorang montir biasa, tapi entah kenapa nasib mempertemukannya dengan wanita seperti itu. Ia menarik napas dalam-dalam. "Semoga kamu cepat sembuh, Nadia," bisiknya lirih, seolah berbicara kepada seseorang yang jauh di sana. Keesokan harinya, Raffi datang lebih pagi ke bengkel. Ia tidak bercerita pada siapapun tentang kejadian itu. Hanya menyimpan perasaan campur aduk di dadanya. Setiap kali mendengar suara sirene di jalan, ia refleks menoleh, seakan berharap melihat mobil ambulans kemarin. "Raf, kamu kenapa melamun?" tanya Pak Darto, pemilik bengkel. "Enggak, Pak. Cuma mikir aja, tentang hidup," jawab Raffi sambil tersenyum tipis. Pak Darto tertawa kecil. Anak muda kalau lagi mikir gitu, biasanya lagi jatuh cinta. Raffi ikut tertawa, tapi dalam hatinya ia sadar. Mungkin bukan cinta, tapi ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya sejak kemarin. Sesuatu yang halus, hangat, dan belum punya nama. Di tempat lain, di ruang rumah sakit yang putih dan tenang, Nadia membuka matanya pelan. Cahaya lampu membuatnya silau. Kepalanya terasa berat, tapi ia masih bisa mengingat sesuatu. Benturan keras, suara pecahan kaca, dan seseorang yang memanggilnya lembut di tengah hiruk-pikuk. "Mbak, dengar suara saya." Ia memejamkan mata lagi, mencoba mengingat. Siapa pria itu? Ia samar-samar ingat wajahnya. Teduh, panik, tapi tulus. Wajah itu bukan milik orang kaya atau petugas medis. Ia terlihat seperti rakyat biasa, tapi matanya hangat. Nadia menoleh ke sisi ranjang, di sana ibunya duduk, menggenggam tangan. "Syukurlah kamu sadar, Nak," suara ibunya parau menahan tangis. Nadia tersenyum lemah. "Aku? Diselamatin siapa, Bu?" Katanya ada pemuda yang nolong, tapi dia gak sempat nyebutin nama. Polisi juga bilang dia udah pergi setelah ambulans datang. "Pergi?" Nadia mengulang pelan, seperti tak rela. "Aku bahkan belum sempat bilang terima kasih." Air matanya menetes. Mungkin karena trauma, mungkin juga karena perasaan lain yang belum ia pahami. Ia menatap langit-langit kamar. Siapapun dia, aku ingin tahu siapa penyelamat itu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Raffi kembali bekerja seperti biasa, sementara Nadia menjalani pemulihan. Tapi ada sesuatu yang sama-sama mereka rasakan, bayangan satu sama lain tak mau pergi dari pikiran. Raffi kadang memandangi langit sore, berharap entah bagaimana bisa tahu kabarnya. Sedangkan Nadia, setiap malam memejamkan mata, berharap bisa mengingat lebih jelas wajah pria yang menolongnya. Dua hati yang belum saling mengenal, terhubung oleh satu momen singkat, detik yang mengubah segalanya. Takdir memang punya cara sendiri untuk mempertemukan dua jiwa. Kadang lewat cara yang menyakitkan, kadang lewat keberanian spontan yang muncul tanpa rencana. Dan hari itu, di bawah langit mendung, benih takdir telah ditanam, menunggu saatnya tumbuh menjadi kisah cinta yang tak terduga. Pagi di bengkel milik Pak Darto selalu dimulai dengan suara besi beradu dan aroma oli yang khas. Bagi sebagian orang, suasana itu mungkin terasa keras dan kotor, tapi bagi Raffi, tempat itu seperti rumah kedua. Ia sudah bekerja di sana sejak lulus SMK. Walau gajinya tidak besar,
Ia bangga bisa membantu ibunya di kampung. Namun, sejak kejadian kecelakaan itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada ruang hampa yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang tertinggal di jalan tempat ia menolong wanita bernama Nadia Prameswari. Setiap kali melewati lokasi itu, dadanya terasa hangat sekaligus aneh. Ia selalu menatap pembatas jalan yang kini sudah diperbaiki, seakan berharap menemukan kembali serpihan takdir yang terjatuh di sana. "Mas Raffi, kok melamun terus? Ada yang dipikirin ya?" tanya Arman, rekan kerjanya yang usil. Raffi tersenyum. "Enggak, cuma ingat sesuatu aja." "Jangan-jangan lagi jatuh cinta?" goda Arman sambil tertawa. Raffi hanya menggeleng, tapi wajahnya sedikit memerah. "Ah, ngomong aja sembarangan, men." Arman mengangkat bahu. "Cinta tuh suka datang tiba-tiba, Mas. Kadang cuma dari satu tatapan." Kata-kata itu entah kenapa menancap dalam hati Raffi. Satu tatapan, ia masih ingat betul mata Nadia yang terpejam lemah saat itu, dan bagaimana jantungnya berdetak cepat ketika menatap wajahnya yang penuh luka. Bukan karena kecantikan, tapi karena rasa takut kehilangan seseorang yang bahkan belum ia kenal. Sementara itu, di sebuah rumah besar di kawasan Dago, Nadia perlahan mulai pulih. Luka di keningnya sudah hampir sembuh, tapi pikirannya belum tenang. Setiap kali menatap bayangan di cermin, ia masih bisa merasakan getaran peristiwa itu. Suara rem berdecit, benturan keras, dan seseorang yang menenangkan dengan suara lembut. Suara itu masih terngiang. "Mbak, dengar suara saya." Ia ingin tahu siapa pria itu. Polisi sempat datang dan menjelaskan bahwa penyelamatnya adalah seorang pemuda yang langsung pergi begitu ambulans datang. Tak ada nama, tak ada identitas, hanya keterangan samar, baju montir berwarna biru, sekitar usia 25 tahun. "Montir?" gumam Nadia pelan saat ibunya bercerita. "Iya, katanya begitu," jawab sang ibu. Mungkin dia malu atau takut diinterogasi, jadi langsung pergi. Nadia menatap keluar jendela, hujan gerimis jatuh pelan. "Andai aku bisa ketemu dia, Bu, aku cuma pengen bilang, terima kasih." Ibunya tersenyum hangat. "Kalau memang takdir, nanti juga kamu ketemu." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam lama. Takdir. Sejak kecelakaan itu, ia jadi lebih banyak berpikir. Selama ini hidupnya sibuk mengejar kesempurnaan. Karir, reputasi, citra diri. Tapi peristiwa itu seolah menampar betapa rapuhnya hidup. Betapa cepat segalanya bisa berakhir. Kalau bukan karena satu orang asing yang kebetulan ada di sana. 2 minggu berlalu. Raffi melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, namun pikirannya belum lepas dari kejadian itu. Ia bahkan sempat menulis di buku catatan kecilnya, kalimat sederhana yang lahir dari perasaan yang sulit ia jelaskan. Kadang Tuhan mempertemukan dua orang bukan untuk langsung bersama, tapi agar mereka belajar tentang arti hidup. Setiap kali ia membaca ulang kalimat itu, dadanya terasa tenang. Suatu sore, selepas kerja, Raffi duduk di warung kopi dekat bengkel. Ia menatap langit sore yang mulai oranye, mencium aroma hujan yang tertahan di udara. Ia tidak tahu mengapa, tapi perasaan rindu yang tidak seharusnya muncul begitu saja datang lagi. "Kalau aja aku tahu dia di rumah sakit mana waktu itu," gumamnya lirih. Ia menatap jalan raya di seberang, tempat kejadian dulu. Di sana sekarang sudah ramai lagi. Tak ada bekas kecelakaan, seolah waktu menghapus semuanya. Tapi bagi Raffi, kejadian itu meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Jejak di dalam hatinya sendiri. Di sisi lain kota, Nadia mulai kembali bekerja di kantornya. Meski dokter menyarankan untuk istirahat lebih lama, ia merasa lebih tenang bila kembali sibuk. Kantornya adalah gedung modern berlantai 8, dengan interior minimalis. Sebagai direktur muda di perusahaan distribusi alat kesehatan, ia dikenal tegas tapi bijak. Hari pertama kembali bekerja,
Semua orang menyambutnya dengan bunga dan ucapan selamat datang. Namun di balik senyum profesionalnya, Nadia menyimpan perasaan kosong. Ia ingin merasa bersyukur, tapi hatinya justru seperti kehilangan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Malamnya, ia membuka laptop dan mencari berita lama tentang kecelakaan itu. Ia membaca ulang setiap artikel, berharap menemukan petunjuk. Beberapa berita menyebut, seorang pemuda montir tanpa nama. Tanpa nama, bisiknya pelan. Entah kenapa, kata itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus perih. Waktu terus berjalan. Bulan berganti, tapi rasa itu tidak pudar. Raffi dan Nadia menjalani hidup di dua dunia yang berbeda, tapi seakan ada benang halus yang menautkan langkah mereka. Suatu hari, Raffi menerima kabar bahwa bengkel tempatnya bekerja akan berpartisipasi dalam tender perawatan kendaraan perusahaan besar, PT Sinar Medika Utama. Pak Darto, sang pemilik bengkel, meminta Raffi ikut mengantarkan berkas lamaran kerja sama itu. "Raff, kamu yang paling rapi dan sopan di sini. Kamu antar ya berkas ini ke kantor mereka di Dago. Katanya mereka mau lihat langsung mekaniknya juga," kata Pak Darto. Raffi sedikit gugup, tapi mengangguk. "Baik, Pak. Saya antar besok pagi." Malam itu, Raffi menyiapkan pakaian terbaiknya. Kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Tak banyak, tapi cukup membuatnya terlihat sopan. Ia sempat menatap cermin, tersenyum kecil. "Semoga lancar," katanya pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan mengarahkannya ke titik takdir yang sama sekali tak ia duga. Keesokan paginya, langit cerah. Raffi berangkat lebih awal, membawa map berisi dokumen bengkel. Kantor PT Sinar Medika Utama ternyata megah, gedung kaca berlantai 8, persis di jantung kawasan Dago. Ia menatapnya kagum, menelan ludah pelan. "Wah, gede banget." Petugas resepsionis menyapanya ramah. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" "Saya Raffi, dari bengkel Darto Motor. Mau antar berkas kerja sama, Bu?" "Oh, baik. Sebentar ya, saya hubungi bagian administrasi." "Terima kasih, Bu." Sementara menunggu, Raffi berdiri di lobi yang sejuk dengan pendingin ruangan. Ia merasa canggung di antara orang-orang berpakaian rapi, tapi hatinya mencoba tenang. Di dinding besar lobi itu terpajang foto wanita muda tersenyum, mengenakan jas putih elegan. Di bawahnya tertulis, "Nadia Prameswari, Direktur Utama." Raffi menatap foto itu cukup lama. Ada sesuatu yang aneh, wajah di foto itu membuat jantungnya berdetak cepat. Ia mengerutkan kening. "Seperti pernah lihat," bisiknya. Tapi ia tidak menyambung pikirannya. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu menunduk sopan. Tak lama, seorang staf menghampirinya. "Mas Raffi ya? Ibu Nadia mau sekalian ketemu langsung. Beliau tertarik lihat mekanik yang akan kerja sama dengan kita." Raffi kaget. "Ibu Nadia, mau ketemu saya?" "Iya. Mari, saya antar ke ruangannya." Raffi mengikuti staf itu melewati koridor berkarpet lembut. Hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Saat pintu ruangan terbuka, aroma ruangan itu lembut, campuran wangi bunga dan kayu. Di balik meja kaca besar, seorang wanita muda berdiri dengan senyum ramah. Dan di saat itulah, waktu seperti berhenti. Raffi mematung. Nadia menatapnya. Dua pasang mata itu bertemu, tak ada yang tahu mengapa dada mereka tiba-tiba terasa hangat. Mereka belum mengenali satu sama lain sepenuhnya. Tapi hati mereka seolah berbisik pelan, "Kita pernah bertemu." Pertemuan itu berlangsung singkat. Nadia memeriksa berkas, bertanya dengan sopan, dan mengucapkan terima kasih. Tapi sepanjang percakapan, ia merasa aneh, seolah pernah mendengar suara Raffi sebelumnya. Nada suaranya, caranya bicara, dan tatapan matanya terasa familiar. "Terima kasih sudah datang, Mas Raffi," ucap Nadia sambil tersenyum kecil. "Sama-sama,"
Bu, saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan. Raffi menunduk sopan sebelum keluar ruangan. Namun di luar pintu, ia memejamkan mata sejenak. Napasnya berat. Ia tidak tahu kenapa perasaannya bergetar begitu kuat. Sementara di dalam ruangan, Nadia duduk diam, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menggenggam pulpen di tangannya, menatap jendela yang memperlihatkan langit sore. Suara Raffi tadi terasa begitu akrab, suara yang dulu ia dengar samar, di antara sirene dan kepanikan. "Mbak, dengar suara saya." Ia menggigit bibirnya pelan. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Tapi hati kecilnya tahu, sesuatu sedang bergerak pelan, jejak yang dulu tertinggal kini mulai mengarah pada satu titik pertemuan baru. Takdir mulai bekerja dengan caranya yang lembut. Sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang berubah di hati Raffi. Ia tak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi setiap kali mengingat wajah Nadia, ada rasa yang menenangkan sekaligus mengguncang di waktu yang sama. Hari itu, ia kembali ke bengkel sambil membawa kabar baik. Perusahaan besar itu menerima kerjasama dengan bengkel mereka untuk perawatan kendaraan operasional. Pak Darto girang bukan main, menepuk bahunya berulang kali. "Raffi, kamu memang beruntung. Gara-gara kamu, bengkel kita dapat proyek besar," katanya bersemangat. Raffi tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Pak. Saya juga gak nyangka bisa ketemu langsung sama direkturnya." "Direktur muda itu ya, yang di foto-foto berita?" "Iya, Pak. Namanya Bu Nadia," ucap Raffi pelan, hampir seperti menyebut nama yang seharusnya ia kenal lebih dalam. Sejak itu, Raffi sering ditugaskan ke kantor PT Sinar Medika Utama untuk memeriksa mobil-mobil perusahaan. Ia biasanya datang pagi, menyapa satpam dengan sopan, lalu bekerja di area parkiran belakang yang luas dan tertata rapi. Ia tidak pernah berharap akan bertemu lagi dengan Nadia. Tapi hidup kadang memang penuh kejutan. Suatu siang, Nadia turun ke area parkiran untuk mengecek kondisi kendaraan dinas. Ia ditemani sekretarisnya, namun langkahnya terhenti saat melihat sosok yang sedang jongkok memeriksa mesin mobil dengan fokus penuh. Kemeja birunya sudah sedikit kotor, tapi tangan dan caranya bekerja begitu tenang. Saat pria itu berdiri dan mengelap tangan dengan lap, Nadia langsung mengenalinya. "Mas Raffi." "Ya?" sapanya lembut. Raffi menoleh cepat, sedikit gugup. "Oh, iya, Bu Nadia. Selamat siang. Lagi periksa kendaraan dinas?" "Iya, Bu. Cuma ganti oli sama cek rem aja. Ini mobilnya udah lumayan sering dipakai." Nadia tersenyum. "Saya senang lihat orang kerja sepenuh hati kayak gini." Raffi menggaruk tengkuknya, canggung. "Hehe, udah kebiasaan, Bu. Kalau setengah-setengah nanti hasilnya gak bagus." "Betul?" jawab Nadia sambil menatapnya sesaat lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam tatapan Raffi, ketulusan yang jarang ia lihat pada orang-orang di sekelilingnya. Sekretaris Nadia menatap jam tangannya, memberi isyarat halus agar mereka segera kembali. Tapi sebelum pergi, Nadia sempat menoleh lagi. "Mas Raffi, kalau sempat nanti sore, tolong ke ruang saya ya. Ada hal yang mau saya bahas soal jadwal servis berikutnya." "Baik, Bu," jawab Raffi sopan. Sore harinya, Raffi datang ke ruangan Nadia dengan langkah hati-hati. Pintu kaca terbuka perlahan, dan di balik meja kerja besar itu, Nadia sedang memandangi laptop. Ia menutupnya begitu Raffi masuk. "Silakan duduk, Mas," ujarnya ramah. Suasana hening sejenak. Raffi tak tahu harus bicara apa selain urusan kerja, tapi Nadia justru tampak ingin mengobrol lebih santai. "Mas Raffi udah berapa lama kerja di bengkel itu?" tanya Nadia. "Udah hampir 7 tahun, Bu. Sejak lulus sekolah." "Wah, lama juga ya. Jadi udah paham betul soal kendaraan." "Insya Allah, Bu. Saya belajar dari nol, dulu cuma bantu-bantu aja." "Hebat," ucap Nadia tulus, matanya lembut.
Anak muda sekarang jarang yang tekun kayak gitu. Raffi tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Saya cuma pengen hidup jujur aja, kerja dari hasil tangan sendiri. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa menancap di hati Nadia. Ada sesuatu dalam nada suara Raffi yang mengingatkannya pada seseorang, sosok samar yang dulu menenangkan di tengah rasa sakit dan ketakutan. Ia terdiam sejenak, lalu memecah suasana dengan senyum. Kalau gitu, mulai minggu depan tolong jadwalkan servis untuk 3 mobil tambahannya. Siap, Bu. Setelah Raffi keluar, Nadia masih duduk diam, menatap pintu yang baru saja tertutup. Suara itu, bisiknya pelan. Ia menutup matanya, dan suara dari masa lalu datang lagi. Mbak, dengar suara saya. Napasnya tercekat. Tidak mungkin, ucapnya lirih. Tapi hatinya berdebar tak karuan. Hari-hari berikutnya, Raffi semakin sering datang ke kantor Nadia. Kadang hanya untuk urusan kerja, tapi tak jarang Nadia sengaja turun ke lapangan hanya untuk menanyakan hal-hal sepele. Hubungan mereka perlahan berubah, bukan sekadar atasan dan rekan kerja. Ada kehangatan yang tumbuh diam-diam. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Raffi yang sedang bersiap pulang mendapati motornya mogok di parkiran. Ia mencoba memperbaiki, tapi air hujan membuat semuanya lebih sulit. Saat itulah sebuah payung hitam tiba-tiba terbuka di atas kepalanya. Mas Raffi, nanti masuk angin. Suara lembut itu membuatnya menoleh. Nadia berdiri di sana, mengenakan jas hujan tipis, tersenyum kecil sambil memegang payung. Bu Nadia. Wah, gak usah repot-repot, Bu. Saya bisa sendiri kok. Bisa sendiri tapi udah basah kuyup gitu? Balas Nadia pelan. Udah, sini. Kita tunggu hujan agak reda dulu. Mereka berteduh di bawah atap kecil dekat taman kantor. Hujan turun deras, menciptakan bunyi lembut yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, Raffi dan Nadia berbicara tanpa sekat jabatan. Mas Raffi tinggal di mana? Tanya Nadia. Di daerah Cibiru, Bu. Gak jauh dari bengkel. Sendirian? Iya. Ibu saya di kampung, saya kirim uang tiap bulan. Pasti beliau bangga punya anak kayak Mas Raffi. Raffi tertawa kecil. Ah, Bu, biasa aja. Saya masih banyak kurangnya. Hujan terus turun. Nadia menatap langit yang kelabu, lalu berkata lirih, Mas Raffi, pernah gak ngerasa kayak hidup ini kadang nyimpen kejutan yang gak kita duga? Raffi tersenyum. Sering, Bu. Kadang hal kecil bisa jadi titik balik hidup kita. Mereka saling berpandangan sejenak. Tak ada kata yang keluar, tapi hati mereka seperti bergetar dalam frekuensi yang sama, samar, tapi nyata. Raffi menunduk, tak berani menatap terlalu lama. Sementara Nadia menatapnya diam-diam, berusaha mencari jawaban atas firasat kuat yang ia rasakan sejak awal pertemuan mereka. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia memanggil staf administrasi dan bertanya detail soal mitra bengkel mereka. Dari sana, ia mendapat data lengkap, nama bengkel, alamat, hingga data pekerja yang terdaftar. Matanya tertuju pada satu nama, Raffiansyah Pratama. Ia menatap nama itu lama sekali, entah kenapa hatinya terasa hangat dan gugup bersamaan. Nadia, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya sekretarisnya. Ah, enggak. Cuma teringat sesuatu aja. Tapi setelah sekretarisnya pergi, Nadia membuka internet dan mencari berita lama tentang kecelakaan yang menimpanya. Di salah satu komentar netizen di berita itu, ia menemukan kalimat pendek. Saya lihat yang nolong ibu muda itu montir bengkel Darto Motor. Hebat banget, langsung gendong keluar mobilnya. Dada Nadia bergetar. Bengkel Darto Motor, tempat Raffi bekerja. Ia menutup laptopnya perlahan, menatap jendela kantor dengan mata berkaca-kaca. Jadi, dia? Bisiknya. Ingatan itu kembali. Suara, tatapan,
dan tangan hangat yang menolongnya keluar dari reruntuhan mobil. Semua menjadi jelas sekarang. Hari itu juga, Nadia memutuskan untuk pergi ke bengkel tempat Raffi bekerja tanpa memberitahu siapapun. Ia menyamar sederhana, mengenakan sweater abu dan celana jeans, meninggalkan mobil mewahnya di ujung jalan. Ketika tiba di bengkel, Raffi sedang sibuk mengganti ban mobil pelanggan. Ia tidak melihat kedatangannya sampai Nadia berdiri di dekat pintu, menatapnya dalam diam. Raffi mendongak, lalu tertegun. "Bu Nadia? Maksud saya, Bu, ngapain kesini?" Suaranya gugup. Nadia tersenyum lembut. "Boleh gak? Saya panggil kamu Raffi aja di sini." Boleh, Bu. Tapi, kenapa ke bengkel?" "Saya cuma pengen lihat tempat kamu kerja." Raffi kebingungan, tapi tersenyum kecil. "Ya begini, Bu, gak mewah, tapi tempat ini rumah kedua saya." Nadia mengangguk. Ia berjalan perlahan ke arah meja kerja Raffi, menatap peralatan sederhana di sana, dan entah kenapa air matanya jatuh tanpa sadar. Raffi panik. "Bu, kenapa nangis? Ada yang salah?" Nadia menatapnya dengan mata berkaca. "Mas Raffi, kamu sadar gak? Kita udah pernah ketemu sebelumnya." Raffi mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Waktu itu, kecelakaan di Jalan Raya Cibiru. Kamu yang nolong aku keluar dari mobil." Raffi terdiam. Napasnya tertahan, seolah waktu berhenti. "Bu, itu, kamu?" Suaranya pelan, hampir bergetar. Nadia mengangguk sambil tersenyum haru. "Iya, kamu yang nyelamatin aku." Suasana bengkel tiba-tiba terasa sunyi. Hanya ada suara detak jantung mereka berdua. Raffi menatap Nadia lama, seolah baru benar-benar memahami arti takdir. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. "Saya cuma ngelakuin apa yang harus dilakukan, Bu." Nadia tersenyum, air matanya jatuh lagi. "Buat aku, itu bukan cuma nolong. Itu nyelamatin hidup." Sore itu, di bawah sinar matahari yang mulai condong, dua orang yang pernah terhubung oleh kecelakaan kini kembali bertemu dalam keadaan yang jauh berbeda. Namun di antara mereka, tak lagi ada batas antara penolong dan yang diselamatkan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur dan sesuatu yang tumbuh perlahan, hangat, jujur, dan suci. Takdir ternyata memang tidak pernah salah arah. Kadang ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan dua hati yang sudah saling mengenal sejak lama, bahkan sebelum mereka sadar. Hari itu, langit Jakarta berwarna abu-abu. Gerimis turun perlahan, membasahi jendela ruang kerja Nadia. Suara tetesan air menenangkan, tapi di dalam hatinya, ada perasaan yang aneh, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Sejak kedekatannya dengan Raffi makin terasa, Nadia mulai merasakan hal yang sulit dijelaskan. Ia tidak hanya kagum dengan kerja keras dan kesederhanaan pria itu, tapi juga ada sesuatu dalam sorot matanya. Sesuatu yang membuat hatinya hangat, sekaligus tenang. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Raffi sedang di luar kota, mengurus proyek kecil perusahaan di Bandung. Nadia memutuskan untuk memeriksa laporan mingguan di komputer Raffi agar pekerjaannya tetap berjalan lancar. Saat membuka salah satu folder bernama Laporan Teknis Minggu 8, ia melihat satu file foto yang tidak seharusnya ada di situ. Sebuah foto lama. Foto itu menampilkan seorang wanita terbaring di jalan dengan tubuh penuh luka, dan seorang pemuda memeluknya sambil menenangkan. Meskipun wajah wanita itu tak sepenuhnya jelas karena kabut hujan dalam foto, Nadia langsung merasa jantungnya berhenti berdetak. Itu, dia. Itu foto dirinya, malam ketika kecelakaan terjadi setahun lalu. Tangannya bergetar. Ia memperbesar gambar. Pemuda dalam foto itu, memakai jaket hitam dan wajahnya penuh keringat, adalah Raffi. Air mata Nadia menetes tanpa bisa ia tahan. Selama ini, pria yang setiap hari menatapnya dengan senyum tenang, yang menolong rekan kerjanya, yang menenangkan dirinya saat stres,
adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa jam kemudian, Raffi kembali ke kantor. Ia baru tiba dari Bandung dengan mata lelah namun tetap tersenyum. "Pagi, Mbak Nadia," ucapnya sopan seperti biasa. Namun begitu melihat wajah Nadia, senyumnya menghilang. Nadia berdiri di dekat jendela, matanya sembab. Ia menatap Raffi dengan campuran perasaan yang sulit ditebak, terkejut, haru, dan bahagia. "Raffi," suaranya pelan. "Kenapa kamu gak pernah bilang?" Raffi terdiam, mencoba memahami maksudnya. "Maksud Mbak?" Nadia menatapnya lebih dalam. "Malam itu, waktu aku kecelakaan di jalan tol, kamu yang nolong aku, kan?" Raffi menunduk. Hatinya berdegup cepat. Ia sudah lama menduga hari ini akan datang. "Maaf, Mbak," katanya dengan suara lirih. "Saya gak bermaksud nyembunyiin. Saya cuma ngerasa itu bukan sesuatu yang perlu saya banggakan. Saya cuma kebetulan lewat waktu itu." Nadia menatapnya sambil menahan tangis. "Kebetulan? Kamu bawa aku ke rumah sakit, kamu jaga sampai aku sadar. Lalu kamu pergi begitu aja tanpa bilang siapa kamu. Kenapa?" Raffi menatap lantai. "Saya cuma takut, nanti Mbak malah ngerasa gak nyaman. Saya cuma orang biasa. Saya gak mau Mbak ngerasa punya utang budi." Hening. Hanya suara hujan yang terdengar di antara mereka. Nadia perlahan melangkah mendekat. "Raffi, kalau malam itu kamu gak datang, mungkin aku gak akan hidup. Aku bahkan gak bisa ngebayangin hidupku tanpa kesempatan kedua itu." Raffi tetap diam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nyari kamu lama sekali," lanjut Nadia pelan. "Tiap malam aku berdoa, semoga bisa ketemu orang yang udah nolong aku, biar aku bisa bilang terima kasih. Tapi ternyata, orang itu ada di depanku selama ini." Nadia menatapnya lembut, tapi Raffi justru mundur setengah langkah. "Mbak, jangan kayak gitu. Saya ini cuma pegawai kecil. Mbak Nadia orang besar, punya segalanya. Saya gak mau bikin Mbak ngerasa aneh." Nadia menggeleng. "Kamu salah, Raffi. Kamu punya sesuatu yang gak semua orang punya, hati yang tulus." Raffi menghela napas panjang. "Seandainya semua sesederhana itu, Mbak. Tapi dunia ini beda. Saya tahu tempat saya di mana." Suasana menjadi sunyi lagi. Tapi di balik diam itu, Nadia menatapnya dengan air mata yang jatuh perlahan. "Tempatmu," katanya lirih, "adalah di hidupku." Raffi menatap Nadia, terkejut. "Tapi..." "Gak usah ngomong apa-apa dulu," potong Nadia lembut. "Aku cuma pengen kamu tahu, sejak kamu datang, hari-hariku jadi lebih tenang. Aku bisa senyum lagi. Dan setelah tahu kamu penyelamatku, aku ngerasa semuanya masuk akal. Seolah Tuhan sengaja ngirim kamu buat aku." Hari itu, suasana di kantor terasa berbeda. Tak ada yang tahu bahwa dua hati sedang bergetar di ruangan kecil di lantai atas. Malamnya, Raffi berjalan pulang melewati trotoar basah, pikirannya campur aduk. Ia masih merasa canggung dan tidak layak, tapi di lubuk hatinya, perasaan hangat itu tumbuh makin kuat. Ia teringat bagaimana Nadia menatapnya siang tadi, bukan dengan pandangan seorang atasan pada bawahannya, tapi dengan mata seseorang yang menemukan sesuatu yang berharga. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk menemui Raffi di bengkel lamanya. Ia ingin melihat dunia tempat Raffi berasal. Bengkel kecil itu masih berdiri sederhana, dengan lantai semen kasar dan bau oli yang khas. Seorang pria tua menyambutnya, "Pak Darto, pemilik bengkel tempat Raffi dulu bekerja." "Oh, Mbak Nadia." Raffi sering cerita tentang kerjaannya sekarang. Katanya bosnya baik banget, ucap Pak Darto ramah. Nadia tersenyum malu. "Saya cuma berusaha adil, Pak." Saat itu, Raffi datang membawa kantong belanja berisi suku cadang. Ia terkejut melihat Nadia di sana. "Mbak, kok bisa di sini?" "Aku pengen tahu kamu dari mana berasal.
Jawab Nadia lembut. Dan aku pengen tahu, kenapa kamu selalu terlihat kuat? Raffi tersenyum kecil. Kalau gak kuat, ya gak makan, Mbak, katanya sambil bercanda. Mereka tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, ada rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Nadia semakin yakin, di balik kesederhanaan Raffi, tersimpan ketulusan yang langka. Sore harinya, mereka duduk di warung kopi kecil dekat bengkel. Langit sore berwarna oranye lembut, dan suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Raffi, ucap Nadia sambil menatap cangkir kopinya. Kalau waktu itu kamu gak lewat, apa kamu pernah mikir, mungkin hidupmu bakal beda? Raffi berpikir sejenak, lalu tersenyum. Mungkin, tapi saya gak pernah nyesel. Karena dari situ, saya bisa ketemu Mbak. Nadia menatapnya. Kamu sadar gak, Raffi? Dunia ini penuh kebetulan yang ternyata bukan kebetulan. Ia menatap langit sore yang berubah jingga. Kadang Tuhan menyusun semuanya pelan-pelan. Biar kita sadar, setiap pertemuan punya maksud. Raffi mengangguk pelan. Mungkin benar, Mbak. Tapi saya belum tahu maksudnya apa buat saya. Nadia menatapnya, tersenyum hangat. Kalau gitu, biar aku yang tunjukin. Raffi terdiam, matanya bertemu dengan matanya. Dalam pandangan itu, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Di antara desiran angin sore dan aroma kopi yang hangat, keduanya tahu, takdir yang dulu dimulai dari kecelakaan kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih indah. Sesuatu yang akan berlanjut ke langkah berikutnya. Pagi itu, matahari menembus jendela apartemen Nadia dengan lembut. Burung-burung berkicau di luar, dan suara kehidupan Jakarta mulai ramai seperti biasa. Namun, di hati Nadia, ada ketenangan yang sulit ia jelaskan, seperti embun yang perlahan menguap meninggalkan rasa hangat. Sudah 2 minggu sejak rahasia itu terungkap. Sejak hari ia tahu bahwa Raffi adalah penyelamat hidupnya, hubungan mereka menjadi lebih dalam, tapi juga penuh kehati-hatian. Nadia tak mau memaksakan perasaan, sementara Raffi selalu menjaga jarak dengan sopan. Namun diam-diam, keduanya sama-sama tahu, ada cinta yang tumbuh, sederhana namun tulus. Hari itu, Nadia memutuskan untuk keluar dari rutinitas. Ia mengajak Raffi ke sebuah tempat di luar kota, tanpa memberitahu kemana arah tujuannya. Mereka naik mobil bersama, menembus jalanan tol yang panjang dan sepi. Jadi kita mau kemana, Mbak? Tanya Raffi sambil menatap jalan, sedikit canggung. Nadia tersenyum. Bukan Mbak, Nadia aja. Raffi tertawa kecil. Baiklah, Nadia. Tapi serius, ini mau kemana? Tempat yang menurutku penting, jawabnya singkat. 2 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah danau tenang di puncak. Udara sejuk menusuk kulit, tapi indahnya pemandangan membuat segalanya terasa hangat. Air danau berkilau terkena sinar matahari pagi, dan pepohonan bergoyang pelan diterpa angin. Nadia turun, berjalan ke arah dermaga kayu. Raffi menyusul di belakang, menatap punggung wanita itu. Anggun, kuat, tapi lembut. Tempat ini, kata Nadia pelan, adalah tempat yang aku kunjungi waktu aku sembuh dari kecelakaan. Aku datang ke sini buat belajar jalan lagi, buat belajar berdamai sama hidup. Raffi mendengarkan dengan seksama. Nadia melanjutkan, waktu itu aku berdoa. Aku bilang ke Tuhan, kalau aku dikasih kesempatan kedua buat hidup, aku pengen gunain hidupku buat hal yang berarti. Tapi aku gak tahu caranya gimana. Ia menatap danau, air matanya menetes pelan. Ternyata Tuhan ngasih jawabannya lewat kamu, Raffi. Raffi menatapnya, tak mampu bicara. Ia hanya bisa menatap mata Nadia yang jujur, tanpa jarak sosial, tanpa dinding status. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi. Nadia dan Raffi mulai sering berbicara di luar pekerjaan. Mereka pergi makan malam sederhana di warung tenda, minum kopi di pinggir jalan, atau sekadar jalan sore sambil tertawa ringan. Nadia belajar hal baru.
Kebahagiaan ternyata tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari ketulusan seseorang yang mau menemani tanpa pamrih. Sedangkan Raffi, ia mulai memahami bahwa cinta sejati tak peduli dari mana seseorang berasal. Suatu malam, mereka duduk di taman kota setelah lembur. Langit bertabur bintang, dan suasana hening. Raffi menatap ke langit. Kadang saya masih gak percaya semua ini nyata. Nadia, apa yang kamu gak percaya? Ya, ini, kita. Saya pikir dulu saya cuma orang kecil yang kebetulan nolong seseorang, tapi ternyata, orang itu malah jadi bagian penting di hidup saya. Nadia tersenyum, lalu menjawab pelan, mungkin karena dari awal, Tuhan memang udah nulisnya begitu. Beberapa bulan berlalu, Raffi dipromosikan menjadi kepala teknisi berkat kerja kerasnya. Nadia tetap menjadi sosok pemimpin yang dikagumi, tapi kini lebih ceria, lebih hidup. Banyak karyawan heran melihat betapa dekatnya hubungan mereka. Meski tanpa ada kabar resmi, semua bisa merasakan ada sesuatu yang indah di antara keduanya. Sampai pada suatu sore, di taman kecil di belakang kantor, Nadia menyiapkan sesuatu. Ia memanggil Raffi dengan alasan ingin melihat rancangan proyek. Saat Raffi datang, taman itu sudah didekor sederhana dengan lampu gantung dan bunga-bunga putih. Di tengahnya, ada meja kecil dengan 2 gelas teh hangat. Wah, ini acara apa, Nadia? Raffi bertanya heran. Nadia tersenyum canggung. Cuma, aku pengen bilang sesuatu. Ia menatap Raffi, matanya bergetar tapi penuh keyakinan. Raffi, aku sadar sesuatu. Dari semua orang yang datang dan pergi di hidupku, cuma kamu yang datang tanpa maksud apa-apa. Kamu nolong aku tanpa tahu siapa aku. Kamu temani aku tanpa berharap balasan, dan kamu buat aku ngerasa jadi manusia yang utuh lagi. Raffi diam, dadanya terasa sesak oleh emosi yang sulit diungkapkan. Nadia melangkah 1 langkah mendekat. Dan aku gak mau kehilangan orang kayak kamu. Aku gak mau hubungan ini berhenti di rasa terima kasih aja. Raffi menelan ludah, suaranya serak. Nadia, aku. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Nadia memotong pelan sambil tersenyum hangat. Jadi, aku pengen nanya, maukah kamu menikah denganku? Dunia seolah berhenti sesaat. Raffi terpaku. Ia tak pernah membayangkan kata itu keluar dari mulut wanita yang begitu berharga. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengusapnya cepat-cepat sambil tersenyum kikuk. Nadia, aku ini siapa sih? Aku gak punya apa-apa. Nadia menatapnya lembut. Kamu punya hal yang paling aku cari. Hati yang baik. Dan itu cukup buat seumur hidup. Raffi tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Kalau Tuhan memang nulis takdirnya gitu, aku gak berani nolak. Aku mau, Nadia. Nadia menutup mulutnya, menangis bahagia. Ia lalu memeluk Raffi pelan. Di bawah langit senja yang keemasan, 2 hati itu akhirnya bersatu. Bukan karena kemewahan, tapi karena cinta yang lahir dari keikhlasan. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah sederhana di pinggiran Bogor penuh tawa dan haru. Hari itu, Raffi dan Nadia melangsungkan akad nikah. Bukan di hotel mewah, bukan dengan pesta besar, tapi di halaman kecil dengan lampu gantung dan bunga melati yang digantung di pagar bambu. Raffi mengenakan baju koko putih sederhana, sementara Nadia mengenakan kebaya lembut berwarna krem, tanpa hiasan berlebihan. Namun senyum di wajah mereka lebih berharga dari segala kemewahan. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Raffi bergetar. Saya terima nikahnya Nadia binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas tunai. Suara hadirin bergemuruh dengan kata sah, dan air mata bahagia tak bisa dibendung lagi. Nadia menggenggam tangan Raffi erat-erat. Akhirnya, katanya lirih. Raffi menatapnya lembut. Akhirnya, yang diselamatkan dulu, sekarang jadi alasan saya untuk hidup. Sore itu, setelah tamu-tamu pulang,
Raffi dan Nadia duduk berdua di beranda rumah, menatap matahari terbenam. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman. Dulu aku pikir hidupku udah selesai waktu kecelakaan itu, kata Nadia lirih. Tapi ternyata, waktu itu baru dimulai. Dan semua dimulai dari kamu. Raffi tersenyum. Aku juga, Nadia. Dulu aku gak punya arah, cuma kerja buat bertahan hidup. Tapi setelah ketemu kamu, aku ngerti, hidup bukan cuma soal bertahan, tapi soal memberi arti. Mereka terdiam sejenak, saling menatap dalam keheningan yang nyaman. Nadia kemudian berbisik, "Kamu percaya takdir, kan?" Raffi menatap mata istrinya dengan lembut. "Sekarang aku percaya, karena aku sedang duduk di sampingnya." Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit berwarna jingga keemasan. Di beranda rumah sederhana itu, dua insan yang dulu tak saling kenal kini tertawa bersama, menikmati teh hangat dan kebersamaan yang mereka perjuangkan. Takdir memang misterius, kadang datang dalam bentuk kecelakaan, kadang dalam bentuk pertolongan kecil. Tapi bagi Raffi dan Nadia, takdir datang dalam bentuk cinta yang tumbuh dari rasa syukur. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun, Nadia selalu menatap keluar jendela sambil tersenyum. Karena ia tahu, hujan yang dulu hampir merenggut nyawanya, ternyata justru membawa cintanya datang. Akhir.